ada orang yang secara tipikal gampang banget yang namanya terbuka sama orang lain ya teman-teman ya. Even itu adalah mungkin orang baru yang dikenal gitu kan, only 5 minutes and then cerita tentang segala sesuatu dalam hidupnya gitu ya. Ada loh yang kayak begitu, se-extrovert itu banget gitu ya, kayak gampang banget, lancar banget ngomongnya, nggak ada jeda, nggak ada koma, nggak ada titik, nggak ada spasi gitu ya. Nah, tapi teman-teman ya, in other side ya, di sisi yang lain ada juga ya tipikal orang yang susah banget bicara tentang perasaannya dia, ataupun bahkan ya sedikit berbagi tentang hidupnya dia ya, dan gak terbuka sama sekali. Se-introvert itu tuh udah ada teman-teman. Even kalau misalkan dia tuh udah yang namanya dipancing-pancing model kayak apapun gitu ya sama orang-orang dekatnya dia, udah lama banget kenalnya gitu ya, ada banget orang yang kayak begini. Nah ya, di readingannya Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan baca mengenai ya rahasia tentang perasaannya ya, kebenaran-kebenaran yang dia rasakan selama ini apa sih sebenarnya teman-teman ya. Kita bakalan baca general, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi sesuatu hal yang positif dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh ya, dengan senang hati. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya teman-teman ya, cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu yang namanya pilih kartu, pilih cerita juga gak perlu, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata 3-3 ini semuanya adalah cerita kamu, right teman-teman? Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Dan kita bakalan menuju ke teman-teman Capricorn ya. Buat teman-teman Capricorn yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga dipersilahkan ya. Silahkan menuju ke Oracle Card Indonesia gmail.com, Oracle Card Indonesia gmail.com. Terms and condition berlaku ya teman-teman ya. Dan kalaupun ini kecepatan, kalian bisa klik di description, karena di description ada alamat emailnya ya. Oke, kita baca di cerita kamu yang pertama. Buat teman-teman Capricorn, perasaan seperti apa sih ini ya? Apakah perasaan ini sesuatu hal yang positif, atau apakah ini adalah sesuatu hal yang negatif gitu ya? Positif sih teman-teman ya. Kalau dilihat di sini sih positif. Keinginan untuk apa sih ya? Keinginan untuk memperbaiki ya, memperbaiki apa? Memperbaiki situasi dan kondisi dengan cara berdamai ya, solusi-solusi, nyari solusi gitu loh teman-teman ya. Mencari solusi ya, melangkah dengan bijak gitu ya teman-teman ya, dari perbedaan-perbedaan prinsip yang terjadi ya di kehidupannya dia ataupun bersama dengan kamu gitu ya, seperti ini. Jadi ini bisa jadi bukan hanya berantem masalah relationship ya, bisa jadi itu, tapi juga bisa jadi tentang pekerjaan, tentang hubungan dengan seseorang ya, persisian-persisian ya, yang lagi dicari solusinya itu seperti apa, sehingga ada perdamaian lah di sana ya. Kalaupun hubungan ini lebih ke mengarah ke gimana caranya gitu ya, beda keyakinan ini bisa dijembatani sehingga tidak memicu yang namanya konflik-konflik atau perselisihan dan memicu ketidakdamaian ya, seperti ini sih yang dirasakan teman-teman. Nah sekarang kita bakalan lihat ya, kenapa gitu kan ya dia punya perasaan seperti ini ya, apalagi kalau misalkan orang tersebut ya dekat sama kamu ya, seperti itu. Kita lihat kenapa. Karena dia punya sesuatu hal yang ingin dia tuju dalam hidup gitu ya, ke sesuatu hal yang kepingin dia, ibaratnya cita-citanya dia, keinginannya dia, sesuatu hal yang dia ingin kejar dalam hidupnya dia ya, seperti ini. Jadi ini harus kelar dulu nih gitu kan, problem-problem yang berkaitan dengan perbedaan ini gitu, dan memicu ibaratnya ketidakdamaian. Potensinya sih seperti itu ya teman-teman ya, potensinya seperti itu. Jadi ya dia berusaha banget sih yang namanya untuk bisa menyelesaikan hal-hal tersebut ya, seperti ini. Nah kita lihat nih teman-teman ya, ciri-ciri orangnya seperti apa. Seperti apakah ciri-ciri orangnya teman-teman ya? Kita lihat ada family di sini, Cancer, Moon ya. Kalau dilihat feminim banget perasa ya, lembut banget perasaannya. Jadi kalau ngomong sama dia tuh harus yang namanya ini dulu ya teman-teman ya, ngambil ancang-ancangnya jauh gitu. Takutnya ntar tersinggung atau kayak gimana ya. Tapi walaupun dia sosok yang feminim ya, perasa banget dan lembut perasaannya teman-teman ya, dia orang yang cukup berani gitu, sosok yang cukup berani. Apalagi kalau misalkan kita bicara mengenai keberaniannya dia untuk
membela keluarga gitu ya teman-teman ya, karena dia orang yang sangat cinta keluarga, lalu juga ngebelain banget lah, ngelindungin banget lah kalau emang sama keluarga gitu ya, seperti ini sosok yang cukup aktif, petualang juga ya, cukup suka traveling juga teman-teman ya, kayak gitu. Oke ya, tapi ini dia kalau misalkan kita bicara mengenai moon ya, tentang emosi-emosi dan perasaan ya, ini orang yang gampang banget ya namanya kebawa perasaan ya teman-teman ya, seperti itu. Oke ya, kita lihat nih, kita lihat apa sih yang sebaiknya dilakukan ya, berada dimanapun ceritanya kamu ya, berada dimanapun sudut pandang ya kamu melihat melihat secara kenyataan itu seperti apa. Kita nggak bisa ya, namanya gini, orang tuh punya boleh yang namanya punya market perencanaan gitu kan ya, dalam pikirannya ya, seperti itu boleh ya, boleh kepingin yang namanya ini seperti ini, aku pingin punya kayak begini, apa yang mau dituju dan sebagainya, itu boleh banget teman-teman ya. Tapi balik lagi kita juga mesti menyadari bahwa tiap-tiap manusia tuh punya yang namanya keterbatasan. Manusia ya boleh berencana ya, tetap ya kehendak dari alam semesta ini yang seperti apa, kita nggak bisa yang namanya controlling hal tersebut gitu. Jadi ya belajar beradaptasi mungkin akan jauh lebih baik, tidak memaksakan kehendak juga akan jauh lebih baik teman-teman ya, seperti itu. Dan ya kalaupun orang tuh kan punya yang namanya prinsip masing-masing ya teman-teman ya, kita nggak bisa ya namanya maksain prinsip satu orang untuk orang yang lain, atau sebaliknya pun kayak gitu. Tetap harus realize, melihat secara nyata itu seperti apa. Jadi nggak bisa yang namanya semau gue ya, menurut gue begini ya begini gitu, nggak bisa juga ya kayak gitu. Oke, teman-teman ya, ini adalah cerita kamu yang pertama. Sekarang ya kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua, ini seperti apa. Cerita yang kedua kita bakalan lihat nih, apakah perasaan ini adalah perasaan yang positif. Oke. Kalau dilihat di sini ada Uranus ya. Uranus itu kalau dibilang positif kok teman-teman ya. Positif ini mengenai apa sih ya, mengenai kayak deg-deg plusnya gitu ya, deg-deg plus deg-deg plus tentang mimpi, tentang harapan, tentang peluang-peluang gitu kan yang ditunggu, tentang harapan-harapan ya, tentang seperti itu sih teman-teman ya. Mungkin ada sisi di mana ada perasaan takut ketika kehilangan harapan, kehilangan peluang itu, tapi ada sisi lain yang selalu yang namanya memberikan semangat bahwa selalu akan ada peluang, selalu akan ada yang namanya kesempatan ya, kita tinggal tunggu aja ya, seperti itu. Oke teman-teman ya, kenapa dia sampai punya perasaan seperti ini sih ya, ini juga bisa jadi ya lagi down, lagi apa, tapi bisa menyemangati diri dengan sangat baik sih ya. Oke, kita lihat kenapa dia sampai punya perasaan seperti ini, karena dia merasa bahwa ada pihak-pihak yang di satu sisi ada pihak yang selalu support, di sisi yang lain juga ada pihak yang tidak mensupport gitu. Dan ya ternyata nggak segampang itu juga gitu, bahwa ada problem-problem yang terjadi juga iya gitu kan ya, juga kadang-kadang juga merasa kehilangan kekuatan gitu ya. Kadang-kadang gitu gak sih kamu teman-teman ya, udah berusaha yang luar biasa, survive ya luar biasa gitu kan, tapi in other side ya ada juga yang celah-celah yang nggak bisa dibendung gitu kan, yang membuat kadang ya kita kadang-kadang down, kadang yang seperti itu, banyak hambatan yang kayak gitu loh teman-teman ya. Kadang ada kayak gitu, tapi ini nggak perlu worry sih ya, lebih ke positif sih ya, positif. Nah kita lihat nih ya, ciri-cirinya apa ya, ciri-cirinya orang ini nih seperti apa sih ya, kita lihat ciri-cirinya dia. Yang jelas nih orangnya introvert ya teman-teman ya, orang yang cukup introvert banget, tertutup banget. Terus abis gitu kalau kita bicara mengenai pengalaman hidupnya dia cukup luar biasa, banyak banget. Ini orang yang mengalami transformasi dalam hidup cukup banyak ya, punya pengalaman hidup yang juga cukup banyak banget teman-teman ya. Tapi dia sosok yang cukup misterius, jadi kamu tahu bahwa dia punya pengalaman yang banyak, tapi pengalaman yang banyak itu tuh apa ya, ini nggak gampang dibagi sama orang lain gitu loh teman-teman ya. Memang cukup misterius banget orangnya, jadi nggak ada yang tahu layer-layer di dalamnya dia itu kayak gimana gitu ya, seperti itu. Orang yang pinter banget namanya mengelola keuangan orang lain ya, bukan uangnya dia ya
Kayak gini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat nih, berada dimanapun kamu berada ya, kita melihat dari sudut pandang yang luas teman-teman ya, apa sih yang sebaiknya dilakukan di cerita yang kedua ini teman-teman ya. Oke, belajar untuk tidak yang namanya menyalahkan siapa-siapa. Hambatan itu akan selalu ada, yang namanya ujian ya kan, langkah-langkah yang menurut kamu itu dirintangi dan sebagainya, itu pasti akan selalu ada, dan tiap-tiap orang atau tiap-tiap manusia itu selalu mengalami hal tersebut. Nah sekarang gitu kan ya, gimana caranya bisa refleksi diri ya, dengan berhenti yang namanya stop ngeblaming orang lain, nyalain situasi dan kondisi, nyalain orang lain itu kan, tapi lebih banyak kembali ke diri. Apa sih yang sebaiknya dilakukan, bukan siapa sih yang salah, siapa sih yang menyebabkan ini. Karena kalau misalkan kita selalu tertuju di pertanyaan-pertanyaan seperti itu, hidup kita nggak akan kemana-mana teman-teman ya, akan stuck di situ-situ aja pastinya ya. Oke, ini cerita yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Oke, cerita yang ketiga buat kamu, kita lihat apakah ini adalah sesuatu hal yang positif atau apakah ini adalah sesuatu hal yang kurang baik ya teman-teman ya. Kurang baiknya di mana gitu kan ya, kurang baiknya ada perasaan-perasaan emosi yang terperangkap sangat dalam gitu kan, emosi-emosi yang luar biasa banget ya, karena mengalami cobaan yang berat dalam hidup gitu ya, halangan-halangan, lalu kehilangan, ditinggalkan, banyak ujian juga dalam hidup, rintangan, hambatan hidup ya. Ini lagi luar biasa perasaannya, pasti lagi wow banget gitu ya, kayak roller coaster gitu ya. Nah kita lihat nih teman-teman ya, kenapa dia punya perasaan seperti itu ya, kenapa emosi yang luar biasa gitu, karena merasa terperangkap ya dalam satu hal gitu teman-teman ya, kehilangan kebebasan, merasa terdominasi, merasa nggak bisa apa-apa, mau kemana tuh kayak skakmat gitu ya, langkahnya kayak ditutupin semua ya. Dia merasa bahwa banyak pihak yang tidak mendukung, banyak pihak yang menghambat, banyak pihak yang menginginkan dia pokoknya membuat emosinya luar biasa lah ya, kayak gitu sih teman-teman ya, merasa nggak bebas, merasa nggak bisa jadi diri dia sendiri. Nah kita lihat nih ciri-ciri orangnya seperti apa ya. Oke. Kalau dilihat di sini, ini tipikal orang yang kayak gimana? Tipikal orang yang suka belajar. Dia bukan orang yang maunya stuck di sana aja, ibaratnya kalaupun pinter, tapi dia nggak mau berhenti untuk belajar gitu loh teman-teman ya. Selalu mau belajar hal-hal baru dalam hidup. Sosok yang mau berkembang, cukup bijaksana banget, dan pengalaman hidupnya dia juga luar biasa ya, naik turun kehidupannya juga luar biasa. Terus kalau kita lihat nih juga orang yang cukup ekstrovert ya, gampang yang namanya bergaul sama orang lain. Tapi ini tipikal orang yang sebenarnya gampang down ya teman-teman ya, gampang merasa jatuh gitu loh, gampang kehilangan harapan, keberanian yang kayak gitu-gitu ya, gampang down banget lah ya seperti ini. Oke, kita lihat nih teman-teman ya, dimanapun sudut pandang kita melihat di cerita yang ketiga ini teman-teman ya, apa sih yang sebaiknya mesti dilakukan ya, belajar untuk lebih apa adanya gitu kan ya, lebih apa adanya. Sebenarnya orang itu nggak pernah yang namanya bisa atau punya kekuatan untuk bisa controlling kita menjadi seperti apa dan kayak gimana, apalagi memberikan perasaan ke kita gitu kan ya, dan membuat diri kita nggak bisa jadi diri kita. Itu adalah murni pilihannya kita sendiri ya. Perasaan takut, ada fear di sana gitu kan ya. Keperasaan takut ini biasanya mengontrol segala sesuatu hal ya. Artinya orang itu jadi bertindak actful gitu kan dia, yang bertindak konyol dan sebagainya, itu dari apa sih ya, dari dirinya dia sendiri gitu. Dan ini yang harus diatasi dengan cara apa? Yuk belajar yuk untuk apa? Membuka diri. Terus habis gitu juga membuka diri bukan berarti kamu harus ember ya, cerita semua tentang diri kamu atau apa ya, enggak ya. Berbeda sih teman-teman ya, belajar untuk lebih apa adanya gitu, nggak perlu yang namanya kamu terlalu overthinking perasaan gitu kan ya, dan emosi, perasaan dan pikiran untuk hal-hal yang di luar dari dirinya kamu. Lebih menikmati hidup lah ya, seperti itu, karena kalau enggak ya pastinya capek lah kayak gitu ya. Oke teman-teman. Alright, ini adalah cerita kamu yang pertama, kedua, dan ketiga ya buat teman-teman Capricorn. Yang ditutupin pasti terungkap, yang dipendam juga lama-lama bakalan numpuk, dan itu sangat capek dan melelahkan ya. Dan mau nggak mau ya kita masih belajar buat apa sih ya, belajar untuk lebih terbuka gitu kan ya. Terbuka nggak perlu sama orang lain. Kalau kamu masih kesusahan untuk bisa terbuka gitu kan
kan ya. Belajar deh ngomong sama diri sendiri terlebih dahulu, self talking teman-teman ya. Ini akan jauh lebih baik, bikin lebih enteng lah ya. Karena sebenarnya kita nggak bisa yang namanya nuntut kejujuran dari orang lain ya, yang bisa kita tuntut ya. Tuntut ya. Sebenarnya kejujuran itu ya berasal dari mana? Berasal dari diri kita, right? Kita bakalan jumpa lagi di next Timeless Reading, General Reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula ya teman-teman ya, zodiak yang berbeda. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.